Saya bukan politisi, bukan juga orang yang paham ilmu politik dalam tataran epistemologi. Tapi, saya memberanikan untuk angkat suara dalam pemilu kali ini. Bukan untuk membahas calon yang fafifu bahas misi-misi, tapi untuk membredel fenomena realitas politik kita saat ini melalui narasi. Hai, saya Air Barelvi, dan ini adalah monolog untuk pembuka karya saya yang selanjutnya. Belum ada yang kenal siapa saya. Belum juga ada orang yang tahu saya capable untuk bicara apa saja. Tapi sepertinya untuk saat ini itu nggak terlalu penting. Karena satu hal yang saya pahami dan saya yakini adalah pengetahuan itu bisa muncul dari mana saja dan bahkan dari sudut yang tidak kita kira. Baru-baru ini saya merilis video tentang pemilu. Dalam video itu saya berusaha menuangkan semua pengetahuan yang saya tahu dan saya berusaha memverifikasinya melalui literatur dan teori yang saya baca. Dan tentunya hasilnya jauh dari kata sempurna dan jauh dari apa yang saya harapkan. Karena saya merasa 3 variabel utama yang saya gunakan untuk menjelaskan dalam video itu tidak bisa memberikan penjelasan soal bagaimana politik Indonesia bisa sangat kacau. Memang, seperti yang saya jelaskan dalam video saya yang kemarin, politik uang itu memang menjadi biang kerok dari hilangnya kebijaksanaan dalam politik. Begitupun media yang punya peran sama merusaknya. Dan juga kondisi logika masyarakat umum yang mendukung politik uang dan media untuk terus-terusan mencekeram logika peradaban kita. Tapi satu hal yang saya lupakan adalah melihat fenomena besar membuat saya melupakan variabel lain yang juga tak kalah pentingnya dalam menjelaskan bagaimana fenomena politik di Indonesia ini kacau. Misal, ekosistem echo chamber yang membuat orang itu paham dengan opininya sendiri dan memiliki opini yang tidak terbantahkan. Kedua, kondisi partai di Indonesia yang nihil ideologi misal. Lalu agitasi dan propaganda, dan yang paling penting adalah eksploitasi kemiskinan dalam politik. Hal-hal itu saya lupakan, dan saya juga bertanggung jawab atas narasi yang saya berikan kemarin karena saya secara sadar mengatakan bahwa itu adalah masalah utama dan seakan mereduksi fenomena lain. Saya mohon maaf atas hal itu. Dan sebagai penebusan dosa saya yang kemarin, saya menunda untuk membahas tema-tema yang saya sukai seperti filsafat, budaya pop, sosial budaya, atau bahkan sosiologi atau ilmu pengetahuan murni itu sendiri. Dan besok saya akan fokus mengeksploitasi momen politik ini dengan berbicara soal fenomena yang muncul saat momen pemilu muncul. Dan saya akan membuat sebuah serial video tentang momen ini. Video saya esok hari akan membahas berbagai hal-hal trivial soal kepemiluan. Dan episode pertama akan menjadi pembuka dari serial yang saya buat. Dan episode penutup akan mengevaluasi narasi yang sebelumnya saya bawa. Lalu menyajikannya dengan simulan sederhana dan menyodorkannya pada mereka yang sedang atau tidak berkuasa. Saya berharap bisa menyelesaikan momen ini dengan baik. Dan salam untuk kalian semua. Sampai jumpa nanti pada video pertama. Dalam debat Capres yang digelar Minggu 7 Januari 2024, sejumlah respon unik dari masing-masing calon. Zendaya memarah. Alfieri berpendapat bahwa filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan seorang filsuf tentunya wajib menempuh kehidupan yang